Right now that Elon Musk has agreed to buy Twitter. Setelah melalui drama yang panjang serta penuh liku, Elon Musk, CEO dari SpaceX dan Tesla sekaligus salah satu orang terkaya di dunia, akhirnya secara resmi mengambil alih Twitter, salah satu perusahaan sosial media ternama dengan nilai 44 miliar US dollar atau sekitar 680 triliun rupiah. Namun bukannya menjadi angin segar, Twitter malah membuat para kliennya menangguhkan iklan di platform mereka. Tidak hanya para pengiklan, beberapa artis ternama seperti Gigi Hadid, Whoopi Goldberg, dan Toni Braxton menyatakan kekecewaan dan keinginan mereka untuk berhenti dari menggunakan Twitter. Dan benar saja, sebuah laporan dari bot Sentinel yang mengawasi sekitar 3 juta akun di Twitter setiap harinya mendapatkan fakta bahwa ada sekitar 877.000 akun yang telah dinonaktifkan serta 497.000 yang ditangguhkan dalam kurun waktu dari tanggal 27 Oktober hingga 1 November, 2 kali lipat lebih banyak dari angka yang pada biasanya. Selain itu, beberapa nama dari petinggi Twitter pun dikabarkan mengundurkan diri, seperti Lea Kisner selaku Chief Security Officer, Damien Kieran sebagai Chief Privacy Officer, dan Marin Forgarty yang menjabat sebagai Chief Compliance Officer. Beberapa hal tadi mengerucut kepada kebijakan Elon Musk setelah Twitter diakuisisi oleh beliau. Kira-kira kebijakan apa saja yang diambil oleh Elon sehingga terjadinya gejolak di platform maupun internal Twitter? Dan apa saja dampaknya bagi Twitter? Langsung saja kita bahas dan selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Rian Ong. Elon memulai langkah pertamanya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara masif, di mana diperkirakan 50% dari total karyawan Twitter atau sekitar 3.700 orang yang dipecat. Beberapa di antaranya termasuk Chief Executive Officer atau CEO Twitter, Parag Agrawal, Chief Finance Officer atau CFO, Ned Segal, serta Kepala Kebijakan dan Hukum, Vijaya Gayat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk bagi mengurangi biaya pengeluaran perusahaan yang masih mengalami kerugian kurang lebih 4 juta US dollar atau sekitar 61 miliar rupiah per hari. Elon juga melarang para karyawannya untuk working remotely atau kerja jarak jauh dan mewajibkan mereka agar dapat memenuhi tuntutan 40 jam kerja dalam 1 minggu di kantor. Ini tentunya bertolak belakang dengan kebijakan yang diambil Twitter beberapa tahun yang lalu yang memperbolehkan karyawannya bekerja dari rumah. Akan tetapi permasalahan sesungguhnya tidak terletak di situ. Para karyawan yang mengalami PHK melayangkan gugatan terhadap pihak Twitter karena dianggap melanggar hukum federal California dengan tidak memberikan waktu pemberitahuan yang cukup atau yang dikenal dengan istilah notice period. Akibat lain yang sedang dirasakan yaitu para karyawan yang masih bekerja di Twitter membeberkan kepada The Verge bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menjaga dan memelihara infrastruktur perusahaan dalam rentan waktu yang singkat, dengan kata lain overwork. Dan lucunya, menurut laporan dari Bloomberg mengatakan bahwa pihak Twitter kembali meminta beberapa karyawan yang telah di PHK tadi untuk kembali bekerja untuk perusahaan mereka. Tentunya, blunder semacam ini membuat perusahaan Twitter terlihat sangat tidak profesional dan berdampak buruk terhadap image perusahaan. Salah satu tujuan utama Elon Musk mengambil Twitter karena Elon menginginkan freedom of speech atau yang dikenal sebagai kebebasan dalam berpendapat dan bersuara. Namun di saat bersamaan, konten ujaran kebencian, misinformation, dan konten sejenis menjadi bertambah dan semakin banyak di Twitter karena bentuk kebijakan tersebut. Sebuah studi dari Universitas Negeri Montclair menemukan bahwa kurang lebih ada sekitar 1.000 tweet tentang ujaran kebencian yang terpost per 12 jam dalam kurun waktu rata-rata 7 hari sebelum diambil alih oleh Elon Musk. Namun pada tanggal 28 Oktober, 12 jam setelah Elon Musk membeli Twitter, ada sekitar 4.778 tweet yang mengandung ujaran kebencian. Peningkatan yang hampir mencapai 500% dari sebelumnya. Peningkatan ini membuat beberapa brand enggan untuk beriklan karena takut untuk disandingkan dengan konten-konten negatif tadi. Hal seperti ini tentunya tidak dapat dianggap enteng.
karena 90% pendapatan perusahaan berasal dari iklan. Elon juga memperkenalkan subscription model atau model berlangganan yang akan memungut biaya sebesar $8 atau sekitar Rp125.000 per bulan, yang dimana para pelanggan ini akan mendapatkan Blue Verified label atau centang biru di akunnya nanti. Elon menjanjikan bagi para pengguna Twitter yang berlangganan, maka konten mereka akan mendapat prioritas saat mendapat balasan, mention, dan pencarian serta menerima iklan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna yang tidak berlangganan. Namun, lagi-lagi langkah ini bukan tanpa permasalahan. Centang biru yang biasanya diberikan terhadap akun resmi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan orang lain dengan cara menyamar. Baru-baru ini salah satu perusahaan farmasi, Eli Lilly dan Company, menyatakan permintaan maaf atas cuitan akun palsu yang menyebutkan bahwa mereka menggratiskan insulin. Dampak dari kejadian ini, saham Eli Lilly dan Company merosot tajam. Korban akun palsu juga terjadi terhadap mantan Presiden Amerika Serikat George Bush hingga perusahaan raksasa asal Jepang Nintendo. Ironisnya, Tesla dan SpaceX, perusahaan yang juga milik Elon Musk, ikut menjadi korban dari peniruan identitas melalui layanan centang biru ini. Sudah pasti kejadian seperti ini tidak hanya merugikan pihak tertentu, namun juga menimbulkan kebingungan dan krisis kepercayaan para pengguna terhadap pihak Twitter. Sebagai catatan bahwa akun yang mendapatkan status centang biru sebelum ini merupakan suatu tanda agar memudahkan orang mengenali bahwa akun yang diminati publik tersebut adalah akun asli sebuah brand maupun public figure. Elon Musk adalah salah satu pengusaha tersukses di dunia. Beliau juga sangat ahli di bidang teknologi dan internet. Melihat cara Elon Musk menangani Twitter yang terkesan penuh blunder, rasanya tidak mencerminkan Elon sebagai seorang entrepreneur pada umumnya. Terlebih membeli sesuatu perusahaan yang bernilai hingga 44 miliar US dollar yang hingga detik ini masih merugi mencapai 4 juta dolar tiap harinya, terkesan sangat kurang bijak. My strong intuitive sense is that having a public platform that is maximally trusted and broadly inclusive is extremely important to the future of civilization. But you've described yourself. I don't care about the economics at all. Apakah pembelian Twitter murni karena Elon Musk menginginkan kebebasan berbicara ada di Twitter? Kita akan bahas di part 2 mengenai motif sebenarnya pembelian Twitter. Demikian pembahasan konten kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini tetap bisa menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa. See you.